Halo warga Asahan, kembali lagi di Sah, obrolan pemilu seputar Asahan. Kali ini kita kembali di podcast seputar pemilu bersama Komisioner KPU Kabupaten Asahan, Abangda Samiun Marpau. Gimana Bang kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin sudah melewati tahapan-tahapan yang cukup riuh ya Bang, ramai gitu Cukup ya. banyak tahapan yang sudah kita lalui. Iya. Mulai dari pendaftaran kemarin kan. Pendaftaran, terus ada penetapan. Ya. Penetapan sampai akhirnya ditetapkan 3 paslon. Ya, 3 pasangan calon. Nah, kemarin juga sudah disahkan penetapan itu dan juga cabut nomor ya Bang ya? Ya. Cabut nomor. Di tanggal 24 itu kita pengundian nomor pasangan calon dan sudah di tanggal 23-nya itu ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Oke, jadi sekarang tahapan yang saat ini dimulai tahapan kampanye ya Bang ya? Ya, setelah mereka 3 hari ditetapkan mereka bisa melakukan kampanye yaitu tanggal 26. Tanggal 26. Nah, di hari waktu ditetapkan nomor atau pengundian nomor itu, mereka sudah siap-siap dengan nomornya masing-masing langsung upload pada sore harinya, Bang. Mereka sebenarnya sih dalam pengundian itu mereka nggak mengetahui nomor berapa yang bakal dapat mereka. Cuma lagi kan mereka menyiapkan 3 nomor itu. Iya. Sehingga mereka ketika dapat nomor udah ada nomor mereka, tinggal mengambil nomor berapa yang dapat. Iya, jadi langsung upload. Jadi saya lihat ini sangat luar biasa untuk antusias ya tim relawan mereka masing-masing seperti itu. Jadi memang walaupun kondisi pandemi, tapi semangat tidak turun ya waktu itu ya. Luar biasa. Tetap semangat mereka. Nah, terkait dengan pandemi ini juga nih Bang, gimana sih cara mereka berkampanye? Di tengah-tengah pandemi ini berkampanye ini ada sebanyak 7 ya metode kampanye itu yang dilakukan pasangan calon. Yang pertama metode yang akan dilakukan itu adalah pertemuan terbatas. Terbatas. Itu metode kampanye yang pertama. Metode kampanye yang kedua itu yang akan dilakukan pasangan calon adalah pertemuan tatap muka atau dialog. Kemudian yang ketiga metode kampanye yang akan dilakukan lagi itu adalah pemasangan alat peraga kampanye. Itu dia yang nanti akan dipasang-pasang mereka seperti spanduk, baliho ya. Kemudian lagi ada dia penyebaran bahan kampanye metodenya. Menyebarkan bahan kampanye ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye tatap muka ya. Pertemuan tatap muka itu mereka akan menyebarkan bahan kampanye. Kemudian lagi metode kampanyenya adalah debat publik atau debat kandidat. Itu nanti dilaksanakan oleh KPU yang memfasilitasi. Kemudian metode kampanye yang ke-6 itu adalah iklan kampanye ya. Iklan kampanye itu juga difasilitasi oleh KPU. Kemudian lagi yang terakhir metode kampanye yang akan dilakukan mereka adalah metode kampanye di media di media sosial atau di media daring. Itulah metode kampanye yang akan dilakukan pasangan calon di tengah-tengah pandemi ini. Jadi tidak ada lagi kampanye akbar. Terkait masalah kampanye akbar ini, kalau kita lihat di awalnya di PKPU 6 dan di PKPU 10 ya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah-tengah pandemi ini, di situ masih dijelaskan, di situ ada namanya metode kampanye dengan kegiatan lainnya. Salah satunya itu metode kampanye kegiatan lainnya itu adalah pelaksanaan kampanye rapat umum namanya. Rapat umum. Ya. Setelah keluar PKPU 13, itu ditiadakan sehingga dirubah menjadi kegiatan lainnya itu dengan metode kampanye di media sosial dan di media daring. Jadi untuk kampanye akbar, kampanye rapat umum itu sudah ditiadakan, tidak diperbolehkan. Seandainya pasangan calon itu toh juga melakukan kegiatan kampanye rapat umum, maka nanti itu akan dia akan diberikan surat peringatan secara tertulis oleh Bawaslu. Ketika mereka tidak mengindahkan peringatan tertulis dalam waktu tempo 1 jam, maka kegiatan itu akan dibubarkan. Oke, tapi alangkah lebih baiknya
pindah ke media sosial atau daring tadi dia. Ya, jadi sekarang udah tidak dibolehkan lagi itu seperti juga buat kegiatan perlombaan, ya, kemudian bentuk pentas seni, baru festival. Ulang tahun partai politik itu sudah ditiadakan semua, tidak diperbolehkan. Jadi kegiatan itu tinggal hanya berkampanye di media sosial dan di media daring. Nah, setelah tanggal kampanye berakhir nih Bang, sosial media kan nggak mungkin berakhir Bang, tetap terputar itu sesuai otomatis. Ketika orang melihat bisa nampak. Gimana ini untuk kampanye yang melalui media sosial? Mereka harus menutup akunnya. Apakah akunnya harus resmi atau gimana itu Bang? Akun mereka kan didaftarkan kepada kita sebelumnya kan. Jadi akun yang didaftarkan mereka kepada kita itu harus ditutup mereka akunnya. Mulai dari Minggu Tenang itu ditutup sampai dengan pemungutan suara itu ditutup akunnya, nggak boleh ya, nggak boleh lagi itu tetap ditayangkan di media sosial itu. Jadi Minggu Tenang semua akun yang terdaftar tutup. Akun mereka punya nih Bang, berapa konten yang bisa mereka hadirkan atau berikan? Jadi mereka dalam berkampanye di media sosial itu ada batasan yang diatur di dalam PKPU ya, PKPU 11 itu tahun 2020. Mereka hanya bisa menampilkan di media sosial itu iklan kampanye itu sebanyak 5 konten untuk setiap akun media sosialnya. Jadi kalau mereka daftarkan ke KPU sebanyak 20 kali 5 konten per hari ya, berarti mereka bisa siapkan 100 konten setiap hari disajikannya. Seperti itu. Iya. Kenapa harus 20 akun? Biasanya kan kalau untuk verifikasi sebuah akun real seperti itu cukup 1 seperti itu. Ini 20 gitu. Jadi pertanyaan kenapa mesti harus 20? Artinya itu jumlah maksimalnya. Mereka juga boleh mendaftar di bawah itu. Tapi kan sayang mereka tidak mendaftarkan akun sebanyak 20. Mungkin di tim-tim mereka sendiri punya akun masing-masing seperti itu. Itu dia. Jadi mereka nanti bisa buat umpamanya akunnya untuk di tingkat kecamatan ada. Kan gitu kan. Bisa aja di tingkat kabupaten. Tinggal mereka lah yang membagi bagaimana teknisnya. Seperti itu. Iya, dan itu perlu diingat bahwasanya pelaksanaan iklan kampanye itu tadi ya di media sosial dan di media daring itu selama 14 hari tidak boleh. Tapi kalau mereka berkampanyenya untuk di media sosial itu mulai dari tanggal 26 sampai dengan 5 Desember ya. 26 September sampai dengan 5 Desember. Itu dia pelaksanaannya. Jadi sudah dapat gambaran lah Chandra nih sebagai warga Asahan untuk melihat kampanye-kampanye Akbar melalui media sosial. Baik. Nah, terkait dengan kampanye, termasuklah alat peraga nih Bang. Ya, banyak sekali sudah alat peraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Asahan seperti itu. Bahkan dulu sebelum pencalonan juga sudah ada namanya bakal calon mencoba-coba gitu kan. Ini kan menjadi ramai dan posisinya itu terkadang tidak beraturan. Gimana nih menurut KPU? Untuk terkait tentang alat peraga, peraga sosialisasi itu namanya ya. Sosialisasi pasangan calon yang sekarang banyak yang terpasang, dan tentunya juga kalau kita lihat banyak juga sih di zona-zona yang tidak dibolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye. Ini kemarin kita juga ada bincang-bincang dengan teman-teman di Bawaslu, mereka akan melakukan instruksi kepada pasangan calon agar supaya menertibkan itu. Dan informasinya tanggal 2 Oktober itu akan dilaksanakan mereka. Tanggal 2 Oktober ya. Kerjasama dengan Satpol PP. Nah, ini kan alat peraga ini mutlak dari para paslon atau ada beberapa dari KPU? Alat peraga kampanye ini ada yang difasilitasi oleh KPU. Salah satunya itu adalah sebuah jenis baliho ya. Baliho dengan ukuran 3x5 itu kita fasilitasi kepada pasangan calon itu sebanyak 5 per kabupaten untuk setiap pasangan calon. Kemudian lagi ada namanya spanduk. Spanduk itu paling banyak kita
fasilitasi sebanyak 2 per setiap pasangan calon untuk setiap desa dan kelurahan. Setiap desa dan kelurahan. Ya, ada 2 kita fasilitasi ya. Baru kemudian lagi dia ada yang namanya umbul-umbul. Umbul-umbul ini kita fasilitasi kepada pasangan calon sebanyak 20 per kecamatan untuk setiap pasangan calon. Ini hasil dari koordinasi kita dengan tim kampanye kemarin yang sudah kita lakukan kepada mereka. Jadi alat peraga ini akan dipasang mereka di titik-titik yang sudah kita tetapkan. Karena kita KPU Asahan sudah mengeluarkan surat keputusan titik pemasangan atau lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Jadi nggak boleh sembarangan ya Bang? Nggak boleh, harus di tempat yang sudah kita SK-kan itu tadi. Nah, biasanya kan banyak juga yang di pohon, banyak juga yang di tiang listrik, mengganggu fasilitas umum lah. Enggak. Seperti itu. Jadi mereka juga dalam memasang alat peraga kampanye itu mereka juga harus memerhatikan estetika namanya, keindahan ya. Jangan dipasang mereka ditempel di pohon-pohon, itu nggak boleh, itu melanggar aturan. Jadi mereka harus tiangnya harus mereka buat sendiri. Tiang alat peraga kampanye itu jangan pulanya dibuat di tiang listrik ya. Walaupun itu dari bambu, yang penting tiang sendiri. Iya, yang penting tiang sendiri dibuat mereka. Jadi banyak masyarakat yang selalu ketika kita lewat gitu kan, wah ini di pohonnya bergambar gitu. Jadi memang benar sudah ada aturan yang sudah keluar. Jadi misalkan ada yang melanggar tetap di pohon, berarti teman-teman dari Bawaslu yang akan turun. Iya, mereka nanti akan menertibkan itu, bekerja sama mereka dengan Satpol PP ya. Satpol PP pembersihan ya. Baru kemudian lagi 4 jenis bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU. Apa itu Bang? Bahan kampanyenya itu yang pertama selebaran. Yang kedua adalah poster. Yang ketiga brosur, dan yang keempat itu pamflet ya. Jadi itu nanti yang akan difasilitasi kepada mereka, kepada pasangan calon. Kita cetak itu dari 4 jenis itu, setiap satu jenisnya kita cetak sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di Asahan. Itu 260.631 kepala keluarga. Jadi siapa yang menyalurkan itu Bang? Nanti itu akan kita serahkan ke LO-nya atau LO ataupun dia yang namanya penghubung pasangan calon ke KPU. Jadi tugas penghubung ini salah satunya itu adalah menerima alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU, dan itu nanti mereka akan sampaikan kepada paslon dan akan disebarkan ketika mereka melaksanakan kegiatan kampanye, pertemuan terbatas atau ke tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Selain alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU, pasangan calon juga bisa membuat alat peraga kampanye dan bahan kampanye mandiri. Artinya mereka mencetak sendiri. Ya, jadi kalau dia alat peraga kampanye itu tidak boleh lebih dari 200% yang dicetak ya. 200% dari yang kita fasilitasi. Jadi kalau dia seperti baliho tadi 5, maka mereka akan mencetaknya sebanyak 10 seperti itu. Jadi kalau dia bahan kampanye ini, mereka juga bisa mencetaknya dalam bentuk yang lain, tidak hanya seperti poster selebaran, mereka juga bisa nanti mencetaknya dalam bentuk lainnya seperti pakaian, kemudian lagi tempat makan dan minum ya. Jadi di tengah pandemi ini ada lagi tambahannya, sesuai dengan PKPU nomor 6 ya. Ada tambahan lagi untuk bahan kampanye itu, mereka nanti bisa membuat bahan kampanye itu seperti masker, pesil, kemudian lagi dia hand sanitizer ya, untuk alat pelindung diri ya. Dengan brand mereka sendiri seperti itu ya Pak. Jadi tinggal mereka bisa nanti masukkan di situ gambar pasangan calonnya dan nomor urutnya. Dan itu menambah yang namanya income masyarakat di bidang itulah pastinya ya Bang. Iya, tentunya. Alhamdulillah juga ya. Walaupun hilang tukang jualan pada saat kampanye akbar, ternyata ada pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain untuk pencetakannya seperti itu. Kapan waktu batas akhir alat peraga ini terpasang dan kampanye ini selesai? Pelaksanaan kampanye ini selama 71 hari. 71 hari dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, setelah kampanye ini tahapan apa lagi Bang yang dilakukan oleh KPU? Masih banyak sih tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Salah satunya dalam waktu dekat ini pada tanggal 1 Oktober akan dimulai rekrutmen petugas rekrutmen KPPS namanya ya. KPPS. Iya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara.
Wah, itu akan dilakukan perekrutan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 23 November. Itu yang kemarin waktu pertama kali kita podcast itu ya Bang ya, tentang KPPS ya. Ya. Nah, jadi buat warga Asahan, terus pantengin sosial medianya KPU Kabupaten Asahan di Facebook, di YouTube maupun di Instagramnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kampanye ini menurut Chandra di pandemi ini tidak banyak perputaran ekonomi karena tidak ada kampanye akbar seperti itu, tapi juga bisa beralih ke media sosial. Ya. Seperti itu. Sama aja sih buat warga Asahan ya, untuk media sosial atau digital ini bisa juga mendapatkan yang namanya rezeki. Kalau dulu biasanya kan kalau kampanye itu banyak yang jualan-jualan seperti itu, Ya, ya kan? sekarang nggak ada. Sekarang sudah nggak ada seperti itu. Lebih tertib lah ya Bang ya. Ya. Lebih tertib. Jadi untuk supaya masyarakat Asahan juga mengetahui bahwasanya pelaksanaan kampanye di tengah pandemi ini, Ya. yaitu pelaksanaan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog, itu dalam pertemuan itu peserta kampanye itu maksimal hanya 50 orang, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ya, jadi masyarakat supaya jangan terlalu berbondong-bondong mengikuti kampanye itu, karena ini di tengah-tengah pandemi. Nanti jika itu lebih, bisa-bisa nanti akan dapat peringatan tertulis dari Bawaslu, dan setelah mereka tidak mengindahkan itu nanti bisa terjadi pembubaran. Ya, atau nanti mereka akan melaporkan kepada pihak kepolisian agar supaya pihak kepolisian nanti yang akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi istilahnya kalau memang mau dijalankan juga pertemuan-pertemuan itu bergelombang lah ya Bang ya. Ya. Tahapannya bergelombang, mungkin satu hari ini 20 orang, selanjutnya seperti itu. Jadi nanti pasangan calon itu bisa juga nanti mereka 50 orang maksimal ketika tatap muka itu, mereka bisa lagi membuat kegiatan itu melalui daring ya. Daring juga daring dibuat mereka di satu tempat daringnya, tapi di dalam tempatnya satu lagi tadi itu tidak boleh lebih juga dari 50 orang. Nah, gitu dia. Itu. Jadi tetap menggunakan media tatap muka langsung dan juga melalui video atau daring tadi ya. Ya, jadi untuk perhatian juga kepada masyarakat Asahan bahwasanya ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan mengikuti kampanye ini. Salah satunya adalah anak-anak, balita, ibu yang menyusui, ibu hamil ya, kemudian orang yang sudah lanjut usia. Itu tidak diperbolehkan mengikuti kampanye. Apabila nanti mereka ikut melaksanakan kampanye, dapat teguran, mereka juga tidak mengindahkan, maka nanti mereka akan disuruh pulang. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui atau orang lanjut usia itu boleh mengikuti kampanye dengan metode kampanye melalui media daring itu aja. Tadi. Ya. Jadi buat generasi muda nih, bantu orang tuanya untuk mengetahui kampanye-kampanye yang ada di Kabupaten Asahan seperti itu. Dengan memutar video-video dari akun resmi yang sudah terdaftar di KPU seperti itu. Mungkin nanti KPU akan memberikan informasi untuk akun-akun yang resmi untuk kampanye setiap paslon seperti itu. Baik Bang, thank you banget untuk hari ini tentang kampanyenya. Oke, sama-sama Pak Chandra. Jadi buat warga Asahan jangan lupa disebarkan video ini supaya kalian bisa memahami aturan-aturan berkampanye, dan kita semoga sehat selalu, terhindar dari COVID-19. Di kampanye ini lebih baik kita di daring ya. Jangan bawa orang tua, lanjut usia, ibu menyusui, anak-anak, karena itu lebih gampang terdampak dengan COVID. Terima kasih. See you next time. OPSA, obrolan pemilu seputar Asahan.